Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daruqutni dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa yang saya ketahui mengenai tentang mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat Islam, yang mana hal ini merupakan suatu tugas UAS, tugas akhir dalam mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Baik yang pertama terkait dengan apa yang saya ketahui dari Etika Pengembangan Masyarakat ini ialah mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat ini mengacu pada studi tentang prinsip-prinsip moral dan etika yang relevan dalam konteks pembangunan masyarakat. Mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana etika dapat mempengaruhi proses pembangunan ataupun proses pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Etika dan pembangunan masyarakat menjelaskan konsep dasar tentang etika dan hubungannya dengan pembangunan masyarakat. Hal ini juga mencakup pemahaman terkait prinsip-prinsip moral yang mendasari pengambilan keputusan dalam konteks sosial dan pengembangan komunitas. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas tentang tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial ini baik individu ataupun lembaga tentunya mempertimbangkan suatu dampak yang akan terjadi dalam mengambil keputusan. Tentunya juga adanya partisipasi dari masyarakat, yang mana di dalam proses pembangunan bagaimana memastikan partisipasi serta bagaimana mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul. Selanjutnya, mata kuliah ini juga memperdalam pemahaman tentang bagaimana etika memainkan peranan penting dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Dan untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan standar dan perilaku seorang pekerja sosial, diantaranya ialah menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi. Jadi seorang pekerja sosial ini diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh seseorang yang mengadukan, yang ingin menyelesaikan masalah, ingin menyelesaikan konflik, baik itu individu ataupun kelompok. Yang tentunya dari informasi yang diterima oleh klien tersebut, seorang pekerja sosial haruslah menjaga informasinya, tidak sampai informasi tersebut disampaikan kepada orang-orang lain. Dan yang kedua ialah seorang pekerja sosial haruslah adil dan netral dan tidak memihak pada siapapun. Jadi seorang klien yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, ingin mengatasi masalahnya dengan menyampaikan curhatan-curhatan kepada seorang pekerja sosial, dan pekerja sosial haruslah bersikap netral tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Seorang pekerja sosial juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang profesional, yang diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidang kerjanya, entah itu melalui pendidikan, pelatihan, ataupun lainnya. Yang selanjutnya ialah keterlibatan komunitas. Pekerja sosial juga diharapkan terlibat di dalam komunitas-komunitas dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan perubahan positif di dalam komunitas. Untuk pertanyaan yang ketiga ialah bagaimana seorang jenis wilayah kerja pekerja sosial. Perlu diketahui bahwa jenis wilayah kerja pekerja sosial
tergantung sesuai dengan fokus spesifik di bidang yang dikuasai oleh pekerja sosial itu sendiri. Semisal pekerja sosial fokus di bidang kesejahteraan anak, maka pekerja sosial tersebut harus berkonsentrasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, yang mungkin hal itu bisa terlibat di dalam perlindungan anak, penempatan hak asuh anak, pendampingan keluarga, memberikan dukungan bagi anak-anak yang mengalami berbagai tantangan sosial. Semisal juga pekerja sosial fokus di bidang kesejahteraan masyarakat, maka pekerja sosial fokusnya untuk meningkatkan kondisi sosial dan kehidupan komunitas. Mereka juga bisa terlibat di dalam program pengembangan masyarakat, peningkatan akses dan layanan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Semisal juga pekerja sosial fokus di bidang pendidikan, maka pekerja sosial tersebut bisa membantu siswa ataupun keluarganya di dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial, baik itu di dalam akademik maupun secara emosionalnya, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikannya. Tidak hanya itu, pekerja sosial juga dapat memberikan dukungan kepada guru serta staf-staf yang ada di sekolah. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan mengenai tentang urgensi pengembangan masyarakat di dalam bidang dakwah Islam. Perlu diketahui bahwasanya alasan mengapa pengembangan masyarakat di dalam bidang dakwah itu sangat penting, karena penyebaran yang pertama ialah penyebaran ajaran agama. Pengembangan masyarakat melalui dakwah Islam memiliki peranan kunci di dalam menyebarkan ajaran agama Islam, yang tujuannya tidak lain untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam, memperluas pemahaman tentang ajaran agama Islam, serta menginspirasi individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan yang kedua ialah peningkatan kesadaran agama. Melalui pengembangan masyarakat ini, dakwah Islam dapat membantu meningkatkan kesadaran agama di kalangan umat muslim khususnya, sehingga dapat menghasilkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik Islam, serta juga bisa memotivasi individu untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Untuk yang selanjutnya ialah tentang apa sumbangsih yang dapat diberikan sebagai calon fasilitator atau pekerja sosial. Yang pertama ialah pendidikan dan pelatihan. Saya dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, apa yang telah saya dapat, baik dari pengetahuannya ataupun keterampilannya. Saya bisa sampaikan kepada masyarakat, khususnya daerah sekitar saya, baik itu tentang bagaimana keterampilan kerja yang pernah saya alami, ataupun keterampilan dengan mengikuti pelatihan yang pernah saya alami, saya bisa terapkan ke masyarakat lingkungan daerah saya khususnya, sehingga hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, yang mana mereka dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik di dalam mencapai kehidupan. Yang kedua ialah kolaborasi dan jaringan. Saya akan bekerja sama dengan
suatu lembaga ataupun organisasi yang ada di daerah-daerah sekitar, ataupun juga bisa bekerjasama dengan pemerintahan setempat untuk membangun kemitraan jaringan yang kuat. Dengan tujuan melalui kolaborasi ini kita dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar, khususnya baik itu pengetahuan, pengalaman, serta juga memperluas dampak positif dari adanya upaya pengembangan masyarakat ini. Tetapi perlu diketahui, tergantung juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di sekitar. Saya akan melakukan pendekatan yang holistik yang mungkin dari masyarakat sekitar ingin ini dan saya ketahui, saya akan sampaikan kepada masyarakat sekitar. Di sini juga saling terus belajar agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik di dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang telah apa yang saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.